kasih yang baru, hari yang baru, kesempatan yang baru. Semuanya tidak terlepas dari kasih dan anugerah Tuhan. Tanpa kami berbuat apapun Tuhan, kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Tapi dengan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, Engkau membuat kami layak Tuhan. Engkau menebus kami, Engkau membayar kami dengan lunas Tuhan. Tidak akan bisa kami Tuhan balaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar waktu ini Tuhan kami dedikasikan Tuhan untuk kami menyembah Engkau Tuhan, sebagai ucapan syukur kami Tuhan atas apapun yang Kau sudah lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yang luar biasa. Mungkin kita datang dengan beban berat, mungkin kita datang dengan hati yang begitu sesak karena masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi mari kita buka hati dan pikiran kita. Ada Allah yang setia yang menunggu kita. Dia sudah di depan pintu untuk mengetuk pintu hati kita. Mari kita lakukan tindakan iman kita untuk membuka pintu hati kita. Biar Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam hati kita, bekerja dalam hidup kita, dan melakukan kehendak-Nya yang begitu sempurna dalam hidup kita. Perlu tindakan iman masing-masing dari kita untuk membuka hati kita, membuka pikiran kita. Lupakan apapun yang kita alami saat ini. Dia Allah yang setia, yang akan menolong hidup kita. Dia
kasih Tuhan. Kawal ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami Tuhan, biar itu menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau urapi lebih lagi Tuhan, biar ada firman-firman yang dibagikan Tuhan, ada benih-benih yang dibagikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Yesus. Dan setiap orang yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Sehat Bapak Ibu? Haleluya. Siapa di sini yang hidup dengan iman? Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan saat ini kita mau memuji Tuhan karena Dia Allah yang sungguh luar biasa. Amin. Dia menyediakan apa yang tidak kita harapkan. Amin. Amin. Kok aminnya? Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Sama Tuhan. Tapi di lagu ini dikatakan bahwa Tuhan menyediakan. Amin. Yang mungkin tidak kita harapkan, yang mungkin tidak kita doakan malahan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang akan sanggup menolong kita. Amin. Saya mau kita goyang kanan kiri, mungkin tidak bisa bersenggolan dengan yang lain, tapi mari kita goyangkan badan kita sebagai bentuk bahwa kita hidup dengan iman, bahwa kita mengimani setiap janji-janji Tuhan. Amin. Siap Bapak Ibu? Siap? Habis ini boleh makan di rumah masing-masing. Amin. 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 Kurang semangat kayaknya. Satu lagi. Amin. Amin. Boleh kita ulang dari awal, Kak Angel? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita Tuhan Yesus. Amin.
Terima kasih Tuhan. Hanya dekat dengan-Mu Tuhan, kami berasa tenang. Engkau yang menyertai jalan kami Tuhan. Di sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami membuka telinga hati kami, pikiran kami Tuhan, agar benih-Mu masuk dalam hati kami dan tumbuh menjadi pohon yang berbuah berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Hanya dekat Allahku.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu Tuhan.
hikmat marifat Allah senantiasa ada dalam hidup hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan Tuhan keinginan-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan sebagian firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sekarang sudah duduk kembali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, di mana kita merayakan hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu saya masih tetap melanjutkan renungan firman Tuhan yang sudah beberapa kali saya menyampaikan tentang kepenuhan Roh Kudus, atau saya singkat pengurapan Roh Kudus. Sebelum saya lanjut, saudara harus mengenal dulu di mana gereja Pentakosta mempunyai pengajaran seperti ini. Baptisan Roh Kudus atau dipenuhkan dengan Roh Kudus itu hanya terjadi sekali di dalam kehidupan kekristenan. Jadi baptisan dipenuhkan dengan Roh Kudus itu hanya sekali terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Tetapi dipenuhkan dengan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus itu terjadi berulang-ulang di dalam kehidupan kita. Kenapa orang ada yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, tiba-tiba hidupnya kembali ke dunia? Karena kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupannya tidak terjadi lagi. Oleh sebab itu kepenuhan Roh Kudus itu harus terus berlangsung. Saya kasih contoh, kalau saudara ambil gelas, saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus, ada masa gelas itu airnya dia turun. Nah, inilah pentingnya bagi kita untuk terus dipenuhkan supaya air atau Roh Kudus yang ada dalam kita, dia bisa, mungkin saya katakan kalau saya pakai bahasa, dia undur dari kita karena sikap kita, karena perbuatan kita yang telah bertentangan atau telah melenceng dari firman Tuhan, sehingga kehilangan kepenuhan itu. Sebab itu setiap saat kita minta kepada Tuhan supaya kita dipenuhkan kembali atau di dalam kehidupan kita. Baptisan tidak bisa diulang. Itu sudah terjadi. Tetapi kepenuhan dia boleh terjadi berulang-ulang dan berulang-ulang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya telah berbicara bagaimana orang yang dipenuhkan, dia mengandung kuasa. Saya telah berbicara tentang bagaimana Tuhan memenuhkan kita dengan Roh Kudus, kita dipenuhkan dengan Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Saya sudah kasih contoh tentang Cornelius, tentang bagaimana orang yang punya kuasa Roh Kudus. Saya kasih contoh tentang Simpson, dan ada beberapa hal yang saya sudah sampaikan. Nah, pagi hari ini saudara, saya akan menyampaikan tanda-tanda orang telah dipenuhkan atau telah dibaptis oleh Roh Kudus menurut firman Tuhan, bukan menurut gereja, bukan menurut saya. Jadi bagaimana kita bisa melihat orang tersebut sudah dibaptis oleh Roh Kudus? Kalau saya pakai kata dibaptis oleh Roh Kudus, kita harus tahu ada tanda-tanda yang jelas firman Tuhan tunjukkan. Jangan tunjuk-tunjuk, saya sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Hebat juga saudara. Dengan gampang orang berkata saya dipenuhkan dengan Roh Kudus, tapi tidak ada tanda bahwa orang tersebut telah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bahkan ada gereja mengajarkan bagaimana berbahasa roh, telah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan.
Alkitab hanya mengajar bagaimana kita hidup benar, bagaimana kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Ketika kita bertobat, ketika kita lahir baru, maka ada masa di mana kalau Roh Kudus memenuhi kita, membaptis kita dengan Roh Kudus, itu urusan Roh Kudus. Bukan diajar. Kita mengajar firman Tuhan, bukan mengajar bagaimana dipenuhkan dengan Roh Kudus, bagaimana berbahasa lidah. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, hal yang sederhana, saudara, yang tidak bisa dibantah, tidak bisa saudara pungkiri bahwa saudara dapat melihat bagaimana orang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, lalu dalam perjalanan hidupnya orang tersebut di dalam kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama, saudara, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-2 ayat 2-4. Kisah mula bagaimana rasul-rasul mereka dibaptis, dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 2-4, firman Allah berkata, ini kisah di kamar loteng Yerusalem. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang pertama, tanda orang dibaptis, dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru, atau sering kita katakan disebut bahasa lidah. Jadi kata-kata bahasa yang keluar dari mulut mereka adalah bahasa, adalah kata yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Jadi bukan diajarkan, bukan melatih diri untuk bisa berkata-kata lalu menyatakan bahwa saya sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, saya sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Bukan seperti itu, saudara. Jadi ketika mereka duduk, ketika mereka berdoa kepada Tuhan, mereka menunggu janji Tuhan. Maka firman Allah berkata, pada hari ke-10 ketika Yesus naik ke surga, turunlah dari langit satu tiupan yang bukan datang dari manusia, bukan datang dari alam ya, seperti biasanya, tapi ini tiupan anginnya berbeda. Bahkan firman Allah berkata, bahkan seperti nyala api, bahkan menghinggap lidah-lidah mereka. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain yang ditaruh oleh Roh Kudus kepada mereka, yang ditaruh oleh Roh Kudus di dalam lidah mereka. Jadi tidak segampang yang terkadang praktek dalam pelayanan gereja hari-hari terakhir ini. Firman Roh Kudus yang menaruh di lidah-lidah mereka. Roh Kudus, dia tidak mungkin memberikan karunia kepada lidah-lidah yang sembarangan, lidah-lidah yang belum memuliakan Tuhan, lidah-lidah yang belum memperkatakan firman, lidah-lidah yang justru memperkatakan perkataan-perkataan yang jorok, perkataan-perkataan yang najis, perkataan-perkataan permusuhan, perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus menaruh kepada mereka yang layak untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara, memang tidak mudah dengan pikiran manusia, tetapi menjadi mudah ketika kita hidup menurut firman Tuhan. Menjadi mudah.
Ada orang sampai puasa 7 hari 7 malam supaya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dia juga puasa 1 bulan. Kalau karakter dia tidak berubah, kalau hidup dia tidak berubah, maka tidak mungkin dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Gereja Pantekosta masih mempertahankan budaya, walaupun itu tidak dicatat dalam firman Tuhan untuk dilakukan, untuk mengadakan doa penantian kepenuhan Roh Kudus 10 malam. Jadi mereka berakhir tadi malam. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau ditanya boleh, bagus. Loh, kenapa om tidak lakukan? Boleh pak, boleh. Dulu kita melakukannya, saudara. Tapi beberapa waktu ya, baru mungkin 2-3 tahun lalu kita tidak melakukan full 10 malam. Karena jadi perdebatan juga begini. Satu saat, ini teman saya pendeta, dia melakukan kegiatan ibadah 10 malam, penantian kepenuhan Roh Kudus. Lalu ada pengerja yang baru tamat sekolah Alkitab, yang semangatnya berapi-api. Ketika pendeta umumkan seperti itu, teman saya habis gereja, habis ibadah, itu pengerja bilang, om, kenapa kita mau bikin kegiatan 10 malam, om? Kepenuhan Roh Kudus. Bukankah kita sudah penuh dengan Roh Kudus, sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Saya tanya ke gembalanya, lalu kamu bilang apa? Saya juga bingung jawabnya. Dia bilang, karena kepenuhan Roh Kudus bukan nanti terjadi 10 malam. Kapanpun, kalau Roh Kudus memenuhkan kita, maka dia dapat melakukannya. Sesungguhnya kesiapan untuk dibaptis, saya suka kepenuhan dan baptis, saudara, pokoknya ini awal aja. Sehingga sebenarnya saya katakan baptis, dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus, bukan kepenuhannya yang setiap hari harus kita lakukan. Itu sebenarnya kesiapan kita. Oleh sebab itu saya katakan, saudara mungkin mendengar ada kesaksian orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus bukan saat ibadah seperti ini. Justru dia di rumah, dia lagi memuji Tuhan sendiri, dia dengar lagu rohani di tape, dia dengar lalu dia terlibat di sana, dia menyanyi, dia menyembah Tuhan di sana. Dalam kesendiriannya, tiba-tiba dia dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi kesiapan untuk dipenuhkan dengan dibaptis dengan Roh Kudus, maka berada pada diri kita sendiri. Nah, tanda yang pertama adalah kita berbahasa lidah atau berbahasa yang lain yang ditaruh oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, tanda orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia punya kuasa. Kalau di sini kita sudah banyak mengulasnya kan, yang 2 minggu lalu, saudara, punya kuasa. Itu tanda. Wah, saya sudah dibaptis dengan Roh Kudus, tapi kita tidak punya kuasa. Padahal salah satu tanda orang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka dia punya kuasa. Saudara tahu bagaimana Petrus ketika dia belum dibaptis dengan Roh Kudus? Petrus adalah seorang rasul yang penakut. Hanya dengan anak kecil saja dia takut. Petrus adalah orang yang menyangkal Yesus hanya karena orang bertanya, bukankah engkau juga murid Tuhan? Petrus tidak punya kuasa melakukan sesuatu mujizat ketika dia belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bukankah murid-murid beberapa kali gagal menyembuhkan orang?
Saudara melihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6 dan 7. Kisah Rasul 3 ayat 6 dan 7 firman Allah berkata, tetapi Petrus berkata, ini di gerbang indah, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia punya kuasa. Si Petrus yang tadinya penakut, sekarang dia berhadapan dengan orang banyak. Dia mau datang ke bait Allah. Di situ ada orang yang sakit lumpuh. Lalu orang itu meminta sedekah kepada dia. Dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Padahal saat itu, saudara, orang-orang yang pengikut Yesus, murid Tuhan, itu tidak boleh beraktivitas. Mereka ditangkap, mereka dipenjarakan. Tetapi saat itu karena Petrus sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka Petrus mempunyai kuasa. Pertama, dia tidak takut. Yang kedua, dia punya kuasa untuk melakukan mujizat, di mana orang yang sakit lumpuh ini bertahun-tahun tidak sembuh, hanya mengharapkan belas kasih orang. Dia punya kuasa untuk menyembuhkan, melakukan tanda-tanda heran, melakukan tanda-tanda ajaib. Nah, itulah orang yang sudah dibaptis, sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 4 ayat 8 dan ayat 14. Firman Allah berkata, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Ayat 14. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Ini ketika mereka ditangkap, mereka dipanggil untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Yahudi. Mereka tidak boleh memberitakan tentang Yesus. Mereka tidak boleh memberitakan tentang kuasa Yesus, kuasa kebangkitan. Saudara Petrus yang tadinya penakut, hanya digertak oleh anak kecil, dia ketakutan, dia lari. Sekarang dia diperhadapkan dengan mahkamah agama, dia diperhadapkan dengan tua-tua Israel, tua-tua agama, orang-orang Yahudi. Saudara lihat, dia tidak takut. Kenapa? Firman Allah berkata dalam ayat yang ke-8 pasal 4, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Ketika mereka mau suruh jangan berbicara, ketika mereka menyuruh diam kamu, jangan katakan dengan kuasa apa kamu telah membuat orang lumpuh yang di gerbang bait Allah itu dipulihkan, disembuhkan. Stop berbicara tentang Yesus. Maka Petrus tidak takut. Apalagi orang yang disembuhkan itu saat itu rupanya ikut mendengar, datang di persidangan Petrus. Sebab itu saya mau katakan kepada saudara, kalau kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, apalagi kepenuhan itu terus terjadi dalam kehidupan kita, maka kita punya kuasa. Sebagai orang percaya kita punya kuasa. Kita tidak takut dengan gertakan, dengan intimidasi setan. Kenapa kita punya kuasa? Kuasa yang dapat membuat musuh dikalahkan, kuasa yang dapat melakukan mujizat, kuasa yang dapat melakukan kesembuhan, kuasa yang dapat melakukan tanda-tanda heran. Di dalam kehidupan kita sudah ada. Sudah Tuhan taruh. Kenapa? Karena firman Allah berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu rumah dari Roh Kudus? Kalau Roh Kudus sudah berdiam di dalam kita, kalau Roh Kudus sudah memenuhi kehidupan kita, kuasa yang seperti Simpson miliki, seharusnya kita miliki. Dengan kata lain, segala musuh dapat kita kalahkan, segala musuh kita dapat taklukkan, karena kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi kenapa ya saudara? Anak-anak Tuhan seperti tidak ada kuasa.
Anak-anak Tuhan yang mengaku sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, sudah dibaptis dengan Roh Kudus, tapi seperti tidak ada kuasa. Bukan seperti memang tidak ada kuasa. Kenapa seperti itu? Menjadi pertanyaan, apakah benar kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Apakah benar kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus? Itu menjadi pertanyaan. Jangan-jangan cuma cerita. Kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Padahal pada kenyataannya kita belum mengalami pengalaman di mana kita dibaptis, kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi berbahasa lidah, Pak. Dari mana? Anda, saya dengar kalau dia berdoa bahasa lidah. Apa itu dari Roh Kudus? Saya mau tanya. Itu cuma sekedar mengikut kata-kata orang, tidak merasakan sesuatu. Saya katakan itu bukan dari Roh Kudus. Saya pernah mengikuti satu ibadah. Seorang ibu, saya masih pengerja, ibadah bahasa roh minta ampun. Tapi saya tidak bilang itu roh huruf besar, saudara. Kalau dilihat oleh orang, didengar oleh orang, luar biasa. Tapi kelakuannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Masih di tempat ibadah, sudah melakukan kejahatan. Setelah ibadah, dia melakukan kejahatan. Enggak ada takut-takutnya bikin dosa. Nah, apakah itu yang dikatakan dibaptis, dipenuhkan dengan Roh Kudus? Bukan. Sebab itu tidak punya kuasa. Mengalahkan diri sendiri saja, mengalahkan kedagingan saja, itu tidak bisa. Apalagi mengalahkan musuh di luar sana. Yang ketiga, saudara, saya selesaikan saja, saudara. Tanda orang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, dibaptis, dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia mengeluarkan buah-buah dari roh itu. Nah, ini saya tidak banyak bahas, saudara. Kalau saya bahas panjang banget. Tapi ini pun tidak ditafsir. Saudara bisa dengan jelas. Galatia pasal 5 ayat 22 dan sampai 25. Nah, lebih bagus saudara baca Galatia sebelumnya, ayat sebelumnya. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara boleh bilang saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus, sudah dibaptis. Tapi kehidupan saudara yang tidak punya kasih, bohong itu, saudara. Saudara yang tidak ada kesabaran, bohong itu, saudara. Tidak ada kelemah lembutan, tidak ada penguasaan diri. Saudara yang terjemahkan sendiri dalam diri saudara, saya sudah dipimpin Roh Kudus enggak ya? Kayak ini buah-buah belum saya miliki. Kesetiaan, bukan hanya kesetiaan datang ke gereja, tapi kesetiaan kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan dan lain sebagainya. Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. 8 ayat 16.
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam ibadah memperingati hari ketuanan Roh Kudus, biar ini menjadi koreksi buat kita. Apakah kita telah dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Atau memang kita pernah dibaptis oleh Roh Kudus, tapi berjalannya waktu, baptisan Roh Kudus dalam hidup kita, kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita telah hilang oleh karena sikap kita, sehingga buah-buah roh ini telah hilang. Memang betul benar, kita pernah dibaptis, kita pernah dipenuhkan, tapi kepenuhan telah hilang oleh karena keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, oleh karena perbuatan-perbuatan kita sendiri. Mari kita mau kembalikan, saudara. Kita dapat lihat, kita dapat mengkoreksi kita, masihkah kita dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak, lewat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25. Atau kita dipimpin oleh kedagingan. Baik saudara, kita buka dalam Galatia ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Atau kita sementara berjalan dalam roh kedagingan. Dulu memang saudara, ketika saudara cinta mula-mula, ketika saudara hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan sungguh-sungguh saudara telah dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhkan, tetapi itu telah lenyap semuanya. Kenapa? Karena perbuatan daging. Sekarang kita mau kembali. Saya katakan kepenuhan itu harus berlangsung setiap saat. Ada saat-saat itu gelas itu mulai kosong oleh karena keadaan yang terjadi dalam hidup kita, kerohanian kita. Kita menyadari gelas itu mulai kosong. Kenapa? Ketahuan hidup kita mulai berjalan pada jalan kedagingan. Kita mulai hidup dalam perselisihan. Kita mulai hidup dalam iri hati. Kita mulai hidup dalam amarah. Kita mulai hidup dalam kepentingan diri sendiri. Kita mulai berada di sana. Berarti kepenuhan kita mulai hilang. Sehingga yang sekarang tumbuh dalam hidup kita adalah kedagingan. Kembalikan roh Tuhan itu. Kembalikan kepenuhan itu. Supaya kedagingan dimatikan. Dan kita akan hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Firman Allah saya sampaikan di sini. Saudara mungkin bertanya, bagaimana dengan karunia-karunia Roh Kudus? Itu berbeda lagi, saudara. Apa yang ada dalam kitab 1 Korintus pasal 13, 14, saudara, berbicara tentang karunia-karunia Kudus, itu berbeda lagi, tentang bahasa lidah di sana dan lain sebagainya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Nah saudara, sebelum saya berdoa dan menutup ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini, saya mau menyampaikan kepada saudara bahwa selama setahun, saudara, kalau lebih setahun, doa hari Rabu, hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat itu hanya dilakukan di pastori oleh orang-orang pastori. Masih ada Diki pulang, tinggal kami keluarga. Kenapa? Karena mengingat pandemi corona ini, kami dibatasi betul oleh pemerintah
bahkan melakukan ibadah umum saja butuh perjuangan, harus nego-nego dengan Pak RW, Bu RT. Kami harus punya surat yang ditempel di pintu sana, saudara, supaya kami dapat melakukan ibadah. Nah, kalau kami lakukan lagi Senin, Rabu di sini, bisa-bisa nanti kami ditegur, bahkan bisa ditutup. Nah, bagi saya, kita sudah ibadah seperti ini sudah luar biasa, karena masih ada gereja yang belum ibadah pagi. Sebab itu saya tidak mengundang jemaat untuk doa di gereja. Itu setahun cuma kami keluarga yang berdoa dan pengerja, masih ada pengerja. Dan beberapa bulan terakhir ini, saudara, keluarga Pak Dedi rindu untuk berdoa, mendampingi mereka untuk berdoa. Ya, sebagai manusia mungkin tentu mereka ada pergumulan, mereka ingin berdoa dan kami dampingi dalam doa di rumah mereka. Dimulai dari kakak Ibu Rilin yang terkena COVID, dalam perawatan ekstra sampai masuk rumah ICU dan dipakai ventilator, sehingga waktu itu kami mulai tiap malam, justru seminggu penuh bahkan lebih, tiap malam kami datang berdoa karena keluarga di Malang membutuhkan topangan doa. Kami berdoa tiap malam, mujizat Tuhan, saudara. Kalau saya tidak salah hanya 3 hari di ruang ICU itu kakaknya Bu Rilin bisa keluar. Biasanya orang COVID sudah dipasang ventilator itu 90% lewat. Saya ada orang yang suka datang di gereja, dokter, dia dokter di RSUD Bekasi. Saya kok ngomong sama dia tentang kakaknya Bu Rilin, dia di ruang ICU. Dia memang bilang berat, Pak. Kalau sudah di ruang ICU memang agak sulit. Satu saat dia datang lagi, saya cerita, itu udah sembuh. Dia dokter, dia geleng kepala. Dia bilang, Pak, luar biasa, Pak, bisa sembuh. Apalagi prosesnya cuma 3 hari pasang ventilator, dia bisa pulih, dia bisa keluar dari ICU dan bisa pulang. Luar biasa, dia bilang. Ya, saya bilang ya, tanpa pertolongan Tuhan. Nah, saudara, yang saya kasih tahu Tuhan, setelah itu baru keluarga Pak Dedi mengajak kami untuk, Pak, boleh Kak doa di gereja pastorik dialihkan ke sana? Cuma doa keluarga sih, saya boleh. Nah, doa pastorik akhirnya Kamis, Selasa dan Kamis. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, rupanya kerinduan jemaat untuk berdoa ada. Tapi saya bukan tidak mau, saudara, untuk kita kumpul berdoa Senin, Rabu, Jumat. Saya tidak mau justru hari Minggu ini tutup. Kalau doa kan pasti cuma beberapa orang suka berdoa datang. Tapi kalau Minggu tutup, semuanya nggak bisa datang. Akhirnya kan. Sehingga saya memang sangat membatasi. Pada minggu ini saya coba memberanikan diri, saudara. Sekali di gereja kita akan doa. Jadi setiap hari Jumat kita ada doa. Jadi ini butuh perjuangan bagi saya. Nanti kalau Bu RT, RW mulai ramai lagi Pak Hedi tiap malam, saudara. Dulunya saya lapor, Bu, kalau Ibu dengar ada nyanyi-nyanyi itu hanya kami pastori, Bu, ya. Tidak ada orang luar. Oh iya Pak, ya kita harus jaga-jaga. Tapi ini ya saya coba memberanikan diri karena memenuhi keinginan jemaat, bahwa rupanya ada jemaat-jemaat yang ingin berdoa. Oke, kita doa di gereja hari Jumat itu dibuka untuk seluruh jemaat yang rindu untuk datang. Nah, itu berarti tanggung jawab saya. Kalau di rumah Pak Dedi mau tiap hari bukan tanggung jawab saya. Kalau Pak RT datang atau warga kau komplain, ya itu bukan tanggung jawab saya. Nah, karena itu di rumah Pak Dedi. Sebab itu saya mengajak jemaat ini hanya sekali setiap minggu. Ayo kita datang berdoa. Kita berdoa supaya juga Tuhan tolong, supaya pemerintah, warga sekitar tidak keberatan. Kalau mereka keberatan, ya mau tidak mau kita tutup lagi, saudara.
Tapi kalau minggu memang saya pasang badan, saya sampai minta dari wali kota izin untuk ibadah hari Minggu. Karena ini yang bagi saya paling penting sekali, karena jemaat pada semuanya akan mendatang. Rindu, kalau doakan karena kesibukan dan lain sebagainya, jemaat pulang kerja udah malam dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa hadir. Hanya beberapa yang bisa hadir. Nah, saya mengajak jemaat mulai Jumat berjalan ini, kita ada doa di gereja, dimulai pukul 6:30 malam. 6:30 malam kita doa, kita hanya sejam, jangan juga lama-lama. Sampai 7:30 kita sudah tutup, kita pulang, langsung pulang. Nah, puji Tuhan, hanya ini mungkin pengumuman yang saya sampaikan. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan ini juga merupakan penjelasan kenapa sih ada doa di Pak Dedi tiap Senin, Rabu, dan Jumat. Ini memang doa keluarga. Saya di situ pun hanya mengikuti, saudara. Yang pimpin Pak Dedi, kalau Pak Dedi ada. Nanti kalau sudah mau doa, baru doa syafaat, baru saya ambil alih. Karena memang ini doa keluarga, bukan doa gereja. Nah, hari Kamis, Selasa kami tetap doa pastori, dan Kamis di tempat ini itu kami tetap lakukan. Kalau saya ada pelayan di luar, baru di sana pun tidak, saya katakan ya tidak, kami tidak lakukan. Puji Tuhan, hanya ini tambahan pengumuman saya, dan ini bukan juga tambahan kegiatan gereja yang mulai kembali ada, memenuhi kebutuhan jemaat yang rindu untuk berdoa. Jadi Tuhan memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Kita nyanyikan untuk pujian, kiranya Tuhan memberkati kita, dan kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa. Haleluya Yesus. Pada akhir ibadah kami pagi hari ini, dalam kami Tuhan memperingati Tuhan hari ketuanan Roh Kudus, kami bersuka cita ya Tuhan karena Engkau hadir. Kami bersuka cita Tuhan karena Engkau memberkati kami. Tuhan, biar kami pulang dan kami mulai Tuhan belajar bagaimana kami hidup
dan menghidupi kehidupan kami di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Kami mau membuang segala kedagingan duniawi yang dapat menjerumuskan kami. Kami membuang segala hawa nafsu duniawi yang dapat membuat Roh Kudus tersakiti dan meninggalkan kami. Karena kami rindu Tuhan, kami punya kekuatan, kami punya kuasa untuk melawan segala keadaan, segala situasi yang tidak baik, yang buruk di hari-hari terakhir ini. Hanya dengan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan persembahan korban jemaat Tuhan. Mari juga Tuhan memberkati. Tuhan, apa yang mereka taburkan, apa yang mereka berikan, Tuhan sering melihat dari tempat yang maha tinggi, oleh kekuatan, oleh kuasa-Mu Tuhan. Oh Tuhan, apa yang mereka tabur itu akan bertumbuh berbuah, sehingga jemaat Tuhan bisa menuai berlipat kali ganda sesuai dengan pengorbanan mereka ya Tuhan. Segala Tuhan Yesus pengorbanan yang diberikan, biar Tuhan dipermuliakan. Jemaat-jemaat Tuhan yang telah mengembalikan milik Tuhan, kiranya tingkap-tingkap langit, pintu-pintu surga dibukakan untuk memberkati, berkat-berkat Allah dicurahkan di sana. Dan Tuhan, Engkau akan melihat bagaimana kami hidup di dalam kelimpahan di dalam Engkau ya Bapa dalam surga. Terpuji nama-Mu Tuhan. Setiap pelayanan pagi hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Oh Tuhan, di keterlibatan jemaat Tuhan, Tuhan juga sudah memberkati kehadiran jemaat Tuhan. Tuhan juga sudah memberkati. Kalau ada yang tidak hadir karena sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Karena lemah, Tuhan kuatkan. Kalau mereka lagi berpergian, Tuhan tolong mereka supaya mereka, oh Tuhan, selamat dalam perjalanan, dihindarkan, dijauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Hamba-Mu berdoa buat Ibu Benyamin yang pada tanggal 26 nanti Tuhan tambahkan usia setahun. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong. Engkau Allah yang berkuasa melimpahkan berkat-berkat-Mu. Sama itu kami berdoa, sekiranya Tuhan berkenan. Oh Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Oh Tuhan, berkati Ibu Benyamin. Bahkan penyakit yang dia rasakan, yang mengganggu tubuhnya hari-hari ini, oh Tuhan, syarat kejepit oleh kuasa-Mu Tuhan. Kuasa yang Tuhan berikan kepadanya, kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidupnya, dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga Ibu Benyamin boleh terlepas dari penyakit yang selama ini telah membuat dia tidak berdaya, tidak bisa beraktivitas dengan baik dan benar hari lepas hari. Oleh kuasa-Mu Tuhan, dalam nama Yesus menjadi sembuh. Terima kasih. Demikian Bu Sutrisno, pada tanggal 29 nanti Tuhan tambahkan usia setahun. Kami berdoa dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati, berkat-berkat Allah melimpah, kekuatan kesehatan, damai sejahtera, umur panjang diberikan, dikaruniakan. Dalam nama Yesus, Tuhan juga memberkati. Terpuji nama-Mu Tuhan. Setiap kami yang ada sudah diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang tidak terbatas. Oleh sebab itu kekasih-kekasih di dalam Tuhan, umat pilihan Allah, umat yang diberkati oleh Tuhan, umat yang ditebus dengan darah yang suci dan mahal, mari terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, persekutuan damai sejahtera Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita mulai hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.